Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ana. Halo Bu Dewi, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat dan hilang Alhamdulillah ya. sinyal hilang ini. Alhamdulillah meskipun sinyal agak maju mundur, tetap bahagia ya Bu Dewi seperti harapan Insya Allah ya. Ki Hajar Dewantoro yang kita itu bisa harusnya selamat dan bahagia gitu ya. Ya amin. Oke, terima kasih Bu Dewi hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk bercakap-cakap bersama saya. Ya sama-sama. Oke Bu, alhamdulillah ya malam hari ini kita bisa ngobrol singkat, mungkin nanti kita butuh waktu sekitar 15 menit, enggak panjang ya Bu ya. Kalau boleh saya pengen tahu nih ceritanya Bu Dewi setelah sekarang dulu pandemi, sekarang sudah mulai belajar normal, ini gimana pengalamannya Bu Dewi? Baik, terima kasih. Saya bersyukur sekali pandemi sudah berlalu. Jadi saya merasa senang karena sudah bisa bertatap muka dengan murid-murid yang awalnya hanya bertatapnya lewat laptop dengan murid-murid menatapnya HP. Sekarang kita melihat wujud mereka secara nyata. Jadi saya sangat bersyukur sekali kita bisa melakukan pembelajaran secara normal seperti yang dulu sebelum pandemi. Jadi kita bisa bertatap langsung dengan murid-murid. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bu Dewi ini merasa lebih nyaman ketika tatap muka langsung ya daripada PJJ kemarin ya berarti ya? Iya betul Bu Ana. Jadi lebih enak rasanya karena ada nyawanya yang diajar. Iya betul. Kalau boleh tahu di tahapan yang normal ini sekolah Bu Dewi masuk jam pelajarannya jam berapa sampai jam berapa Bu Dewi? Jam 7 sampai 15.15 itu Senin sampai Kamis. Kalau sampai hari Jumatnya 15.30. Jadi 5 hari kerja, Sabtunya ekstra. Ya. Jadi sampai sore gitu ya. Ya. Cukup panjang ya. Kalau ketika kita membahas tentang peralihan ini, kira-kira apa yang ingin Bu Dewi bahas pada percakapan kita kali ini, Bu Dewi? Tadi sudah saya sampaikan di awal, sebenarnya saya itu sangat senang sekali karena kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi karena ada perubahan jam kerja atau jam belajar bagi siswa dan bagi kita sebagai guru juga yang harus mengajar sampai jam 15.30, anak-anak juga harus belajar sampai jam 15.30, yang awalnya itu malah belajarnya bisa santai di rumah, sekarang harus terjadwal secara disiplin, itu teratur jamnya, dan mereka harus duduk di dalam kelas. Jadi tantangan itu ketika jam siang ya. Jadi ada tantangan di jam siang, kondisi anak di jam siang. Baik. Berarti di pertemuan kita kali ini kita membahas mengenai tantangan-tantangan kita lepas dari pandemi, kita sudah mulai tatap muka dan tantangannya adalah jam pelajaran kita yang panjang, anak-anak butuh penyesuaian diri lagi ya Bu Dewi gitu ya? Iya betul. Oke, untuk membahas itu kira-kira gimana sih perasaan Bu Dewi ketika pembelajaran itu sampai sore? Nyaman atau enggak nyaman ini kira-kira Bu Dewi ini? Ketika setelah jam istirahat kedua terutama ya setelah sholat zuhur, itu saya sebagai guru itu merasa tidak nyaman melihat anak-anak yang ngantuk. Jadi ketika istirahat itu anak-anak benar-benar mempergunakan waktu itu untuk istirahat siang, tidur beneran. Jadi ada yang tidur di meja, tidur di lantai. Jadi saya tidak nyaman itu melihat kondisi seperti itu, kok miris gitu. Iya. Berarti tantangannya nih di jam siang gitu ya Bu? Iya. Berarti pembelajaran di jam siang ini agak ada apa ya permasalahan gitu ya? Iya. Oke. Kalau gitu kira-kira ngomong-ngomong tentang keberhasilan pembelajaran yang tadi dibicarakan oleh Bu Dewi bahwa ketika siang itu keberhasilan pembelajarannya ini agak terganggu karena ada beberapa tantangannya gitu. Nah, menurut Bu Dewi sendiri nih, apa sih idealnya pembelajaran yang berhasil Bu Dewi? Menurut saya idealnya ketika pembelajaran berhasil itu yang pertama situasi di dalam pembelajaran itu harus menyenangkan tentunya. Ya, yang kedua yang pasti capaian tujuan pembelajaran itu harus benar-benar tersampaikan kepada siswa.
Oke, oke. Berarti menurut Bu Dewi ini ada dua hal ya yang jadi Ya, fokus utama ketika kita mengatakan pembelajaran kita berhasil. Yang pertama yaitu menyenangkan anak, menyenangkan siswa kita, sehingga ketika senang siswa itu fokus dalam pembelajaran dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Begitu ya Bu Dewi ya? iya, iya betul. Oke, jika misal ini Bu Dewi ya, ada rentang nilai antara 1 sampai 10, kira-kira Bu Dewi memberikan level berapa pada pembelajaran yang Bu Dewi sudah laksanakan? Selama ini yang saya usahakan itu masih di rentang 5 Oke. pada kondisi siang hari ya terutama. Bagaimana kalau pagi hari, Bu Dewi? Apakah itu lebih baik atau bagaimana? Kalau dari hasil pengamatan saya, kalau di pagi hari itu tujuan pembelajaran itu lebih tercapai karena energi anak-anak masih full, terus lebih fokus juga kalau di pagi hari. Nah, mulai ke jam siangnya ini yang menjadi tantangan bagi saya di dalam menyampaikan pelajaran di kelas ini. Oke, berarti Bu Dewi benar-benar merasa berat di siang ya. Kalau pagi Iya levelnya betul. berarti lebih tinggi ya Bu dibandingkan Iya, tadi Bu Dewi memberikan ya, level kalau siang itu 5, berarti kalau 5 pagi itu bisa bisa sampai nyampe-nyampe 8. 7 mungkin ya, 8 mungkin Iya, ya malah lebih bagus. iya. Oke, oke. Kalau di pagi hari itu bisa 8 atau 7, 8 lah lebih. Kalau di siang hari 5 lah. Harapannya Bu Dewi ini kalau siang ini nyampe berapa levelnya kira-kira ini? Paling enggak ya di atasnya 5. Biar tidak pun sampai 8, paling tidak di atasnya 5. Oke. Berarti paling enggak meningkat gitu ya, Bu? Iya, Apa iya, ada level paling meningkatkan. enggak sama dengan di pagi hari gitu? Kalau bisa, tapi paling tidak meningkat saja sudah alhamdulillah karena dilihat dari Oke, kondisi oke, anak-anak oke. yang seperti itu. Berarti Bu Dewi memang sangat memaklumi ya kalau siang itu Iya, memang terjadi iya penurunan, kondisi fokus emosional anak gitu iya ya? anak ya. Oh, betul, betul. Oke, oke. Kalau memang harapan Bu Dewi adalah di siang itu bisa meningkat levelnya, kalau tadi dikatakan Bu Dewi itu saat ini nih saya nyampenya baru 5 Bu gitu. Lah di kedepannya harapannya itu bisa lebih dari 5, meningkatlah dengan pemakluman Bu Dewi yang memang di siang hari itu kondisinya anak memang tidak sefokus pagi, maka harapannya meningkat itu sudah seneng gitu. Lah Iya, betul. kira-kira nih ya, apa ya yang bisa dilakukan Bu Dewi untuk meningkatkan levelnya ini kira-kira apa ini, Bu? Oke, jadi ini cerita sedikit ya ketika saya masuk ke kelas di jam setelah istirahat siang itu melihat anak-anak posisi tidur itu langkah pertama saya itu membangunkan anak-anak dulu benar ini. Jadi saya harus membuat anak-anak itu fokus dulu ke pelajaran. Jadi saya akan membuat ice breaking supaya anak-anak fokus lagi, semangatnya tumbuh lagi. Jadi saya berikan ice breaking, contohnya saya bariskan anak-anak, mungkinnya laki-laki satu baris. Di situ kan ada tiga gang ya, tidak di tiga kan ada 4 deret lah, berarti kan 3 gang. Iya. Itu nanti yang laki-laki kan lebih sedikit, itu di tengah, yang perempuannya 2 baris di pinggir-pinggir. Jadi berhitung 1 itu maju, 2 mundur, 3 kiri, 4 kanan lah. Itu angkanya akan saya acak sehingga untuk membuat anak-anak konsentrasi kembali lah. Kalau anak-anak sudah bisa konsentrasi kembali, baru pelajaran yang dimulai. Itu pertama yang saya lakukan ketika memfokuskan anak-anak dulu. Selain ice breaking, Bu, mungkin ada usaha-usaha lagi yang bisa kita lakukan gitu. Selain ice breaking ya di siang hari ini. Selain ice breaking, di siang hari ini untuk mengurangi rasa ngantuk dan capek, otomatis saya membuat pelajaran itu kalau mungkin target di pagi hari itu tadi 8 itu tadi ya. Jadi saya agak pelan-pelan dalam penyampaian. Jadi lebih sosio emosional anak-anak itu lebih saya utamakan dulu. Jadi untuk target ke angka 8-nya itu saya urungkan dulu. Yang penting anak-anak mau belajar dulu, mau fokus dulu, baru nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu akan kita lanjutkan secara pelan-pelan. Kalau saya seperti itu. Baik, baik, terima kasih. Bagus sekali Bu Dewi ya, beberapa yang bisa dilakukan gitu ya. Kira-kira nih Bu Dewi ya, yang tadi Bu Dewi usulkan diantaranya ada penerapan ice breaking, kemudian mungkin dengan penerapan pembelajaran yang lebih pelan, lebih slowly gitu ya. Sosio-emosional Kira-kira mereka, jadi saya lebih fokus ke sosio-emosional mereka dengan Oh, pelan-pelan oke, oke, tadi. oke. Bisa juga ya untuk menerapkan pembelajaran sosio emosional yang sudah kita Iya, pelajari kemarin ya Bu iya, Dewi ya. iya, Kita iya, sudah benar, ambil benar. contoh kan, stop and go itu Iya, ya. iya. Itu betul, 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 bagus. Jadi
itu yang bisa yang direncanakan Bu Dewi. Jadi ada ice breaking, ada mungkin penyampaiannya lebih pelan, mungkin dengan penerapan KSE yang lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Dewi, pilihan-pilihan solusi tadi, kira-kira dari solusi-solusi tadi yang paling mungkin untuk dilakukan segera itu yang mana Bu Dewi ya? Yang pertama dari ice breaking itu menyiapkan siswa supaya kembali fokus. Dan untuk sosial emosionalnya saya juga bisa itu melatih pernafasan juga pada anak. Oke, Ya, untuk fokus jadi juga kan tujuannya sama-sama memfokuskan anak karena memang tidak fokus sekali di jam-jam itu. Oke, berarti dua hal ini bisa dilakukan segera Bu Dewi ya? Iya, Kira-kira kalau memang bisa dilakukan segera ini ya, kira-kira kapan ini Bu Dewi bisa mengimplementasikan rencana ini tadi, kapan ini kira-kira Bu Dewi? Saya akan cari referensi ice breaking yang menarik, yang bermacam-macam, kemudian akan segera saya terapkan di kelas. Ya. Kan ada banyak referensi ice breaking itu, jadi saya akan mencoba biar mereka juga tidak bosan masa ice breakingnya itu saja. Jadi saya akan mencari referensi lain. Berarti kemungkinan ini kalau kapannya bisa dilakukan ini besok gitu bisa enggak Bu kira-kira gitu? Bisa. Yang pertama yang 1, 2, 3, 4 tadi kan saya sudah menguasai ice breaking-nya itu. Lah itu bisa saya terapkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau kelas yang lainnya saya akan mencari referensi lain biar tidak monoton itu saja ice breaking-nya. Oke, bagus sekali Bu Dewi. Berarti besok ini bisa langsung action ya dengan ice breaking-nya tadi yang sudah diceritakan Bu Dewi 1, 2, 3, 4 ya. Berarti sudah muncul solusi di sini Bu Dewi ya. Jadi selain KSE yang tadi menurut Bu Dewi perlu diperdalam, paling solusi terdekat adalah ice breaking yang sudah Bu Dewi tadi sampaikan dengan 1, 2, 3, 4 itu tadi ya. Untuk itu Bu Dewi, alhamdulillah berarti sangat bagus sekali usaha Bu Dewi untuk bisa memfokuskan anak gitu dengan berbagai macam solusi tadi, diantaranya ice breaking yang ternyata bisa Bu Dewi lakukan sesegera mungkin dan esok hari pun Bu Dewi ternyata sudah siap. Oke, ternyata di pembicaraan kita kali ini sudah sampai di penghujung kegiatan Bu Dewi. Kira-kira ini ya untuk pembicaraan kita kali ini apa yang sudah Bu Dewi dapat gitu? Yang pertama dari permasalahan yang ada di sini saya mencoba mencari solusi-solusi untuk mengatasi masalah permasalahan tadi. Contohnya ketika permasalahan semangat belajar siswa menurun, anak mulai lelah, bosan. Jadi saya berusaha memecahkannya dengan memberikan solusi. Yang pertama memberikan ice breaking, yang kedua dengan KSE tadi untuk memfokuskan dengan pernafasan atau apa. Kemudian target saya turunkan dari yang tujuan ini harus tercapai berapa persen karena memang kondisinya seperti itu, jadi saya turunkan di jam terakhirnya itu Bu Ana. Iya, alhamdulillah berarti percakapan kita tidak sia-sia Bu Dewi ya, ada manfaatnya dan semoga ternyata ya dari apa yang diceritakan Bu Dewi sebenarnya Bu Dewi sudah punya solusi sendiri loh ya ternyata. Alhamdulillah berarti kita paling tidak apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Dewi sudah mau bincang-bincang dengan saya. Untuk kedepannya saya pengen tahu lagi nih sebenarnya cerita Bu Dewi setelah menerapkan ice breaking, menerapkan pembelajaran KSE itu perubahannya bagaimana gitu untuk selanjutnya ya. Terima kasih Bu Dewi atas kehadirannya di room ini. Semoga apa yang kita lakukan saat ini, pembicaraan kita mendatangkan banyak manfaat untuk kita sebagai guru dan juga untuk murid-murid kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.